Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say thanks for our lecturer, Mrs. Wulan, yang telah memberikan kesempatan to our group to presenting our material, which is about designing and marketing integrated marketing communications. So sebelumnya, perkenalkan anggota grup dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri Andri Tian Haryanto, dan yang kedua ada Putri Zahra Kirana. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama. Bisa di next. Nggak kelihatan kah? Masih belum. Oh, wait a minute. So the first materials is about pengertian dari IMC. Jadi apa sih IMC itu? IMC itu merupakan singkatan dari Integrated Marketing Communication. So IMC is defined as a method of communicating with customers based on data. Integrated marketing communication can also be defined as an approach to achieving the objectives of marketing campaign through the well-coordinated use of promotion by different methods. So, jadi komunikasi pemasaran terpadu atau AMC ini inilah sebagai metode berkomunikasi dengan pelanggan berdasarkan data. Jadi komunikasi pemasaran terpadu ini merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan dari pemasaran yang kita kampanyekan melalui penggunaan terkoordinasi dengan baik dan dari promosi dengan metode yang berbeda. Dan menurut Smith et al. Tahun 1999 ini mendefinisikan bahwa IMC ini sebagai analisis strategis, pilihan implementasi, dan pengendalian seluruh elemen komunikasi pemasaran yang efisien, ekonomis, dan efektif, atau hasilnya dapat maksimal berpengaruh transaksi antara organisasi dan pelanggan, dan juga klien yang ada dan potensial. Seperti itu. Next. The second materials is about purpose. Jadi tujuan dari penerapan strategi IMC ini yang pertama yaitu the IMC strategy aims to deliver consistent message to potential customer effectively. So that potential customer have the same perception of the message they receive. Jadi strategi IMC ini sebenarnya untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada calon pelanggan secara efektif, sehingga calon pelanggan itu memiliki persepsi yang sama terhadap pesan yang mereka terima. Jadi sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan kita. Dan yang kedua yaitu the IMC strategy have the goal of forming a brand image that consumer can easily recognize. To support this goal, companies need to pay attention to the elements of their brand, such as the logo, colors, and the type of content the company creates. Jadi, strategi IMC ini juga memiliki tujuan untuk membentuk citra merek yang dapat konsumen kenali dengan mudah. Dan ini juga sebenarnya menjadi identitas bagi our company tentang produk kita juga. Dan perusahaan juga perlu memperhatikan unsur-unsur mereka, unsur-unsur merek mereka seperti logo, warna, dan jenis konten yang perusahaan buat. Dan yang ketiga adalah IMC strategy plays a role in the customer experience, so there will be a good relationship between the company and the customer. Strategi IMC juga berperan penting dalam pengalaman pelanggan.
Sehingga dengan adanya pengalaman pelanggan yang baik, ini akan adanya hubungan yang baik pula antara perusahaan dan juga pelanggan. Dan ini juga sangat menguntungkan juga nantinya bagi perusahaan. Next slide. So the benefits of IMC, manfaatnya IMC itu dapat diringkas sebagai berikut ya. Yang pertama itu IMC approach align short-term and long-term marketing to avoid conflict within an organization. Jadi pendekatan dari IMC ini sebenarnya menyelaraskan pemasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk menghindari adanya konflik dalam suatu organisasi. Dan yang kedua ini it is sound and clear approach. Jadi ini adalah suara atau pandangan dan pendekatan yang jelas. Ketiga, all target audience consider. Semua audiens target itu dipertimbangkan mulai dari kebutuhannya, keinginan dari konsumen itu sendiri dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang keempat itu ada individual and one-to-one communication is encouraged or cultivate. Jadi komunikasi individu satu ke satu yang lainnya itu didorong atau diusahakan. Jadi dari sini juga komunikasi itu menjadi penting untuk kita perusahaan kita itu lebih komunikatif dengan customer kita. Dan selanjutnya itu increase synergy and recall. Sinergi dan recall juga meningkat dari adanya komunikasi yang baik tersebut. Dan yang terakhir itu generate financial gains. Dan sebenarnya dari manfaat-manfaat itu jika kita membuat PMC dengan maksimal, maka juga penjualan kita juga maksimal dan menghasilkan financial gains yang meningkat juga sih. Bisa di next. The next is about characteristic. The first is affect behavior. So marketing communication here is done more than just influencing consumer to be interested in a brand. In other words, the goal is to get people to act. Jadi komunikasi pemasaran di sini dilakukan lebih dari sekedar pengaruhi konsumen agar tertarik pada suatu brand, tapi juga bisa dengan kata lain itu tujuannya adalah menggerakkan orang untuk bertindak, untuk dapat mempertimbangkan dirinya sendiri untuk membeli produk kita. Gitu. Jadi yang kedua adalah starting from consumer and prospective customer. Starting from the customer or prospective consumer, then turn to the brand. Starting from the consumer or prospective consumer, then turn to the brand to determine the most appropriate and effective method in developing persuasive communication. For example, advertising on social media as well as other online advertising service. Jadi diawali dari pelanggan atau calon pelanggan itu kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk menentukan apa sih metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan komunikasi secara persuasif gitu. Misalnya kayak iklan di media sosial atau jasa online advertising lainnya. Dan mungkin ini juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia zaman sekarang ya, di media sosial dan platform online lainnya. Yang ketiga ada creating synergy, jadi menciptakan sinergi. All elements of communication including advertising, point of purpose, point of purchase, promotion, event, dan lain sebagainya must be in harmony. That is, coordination is very important to produce a strong and intact product image that makes consumer take action. Jadi menciptakan sinergi itu juga penting karena semua elemen komunikasi termasuk iklan, tempat pembelian, promosi pembelian, event, dan lain-lain itu haruslah selaras. Artinya koordinasi merupakan hal yang penting untuk menghasilkan citra produk
yang kuat dan utuh sehingga membuat konsumen melakukan aksi. Balik lagi ke untuk konsumen yang untuk konsumen itu mempertimbangkan untuk membeli di produk kita yang kita jual itu. Dan yang terakhir itu establish relationship. Jadi pemasaran yang sukses itu membutuhkan terjalinnya hubungan antara produk dan pelanggannya. Jadi menjalin hubungan yang baik itu sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan kita. Bisa di next. So the next materials is about models of IMC. Jadi the establishment of IMC will in 2002 views IMC as a mindset change that marketers should be the first to embrace. Jadi Phil tahun 2022 ini memandang bahwa IFC ini sebagai perusahaan pola pikir yang harus menjadi yang pertama dianut oleh pasar. Dia juga menunjukkan bahwa hambatan tertentu ada dan karenanya langkah-langkah harus diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi dengan demikian, langkah pertama itu bisa dilihat dari gambar di samping itu ya. Jadi langkah pertamanya adalah pendekatan AMC itu fokus pada kegiatan promosi yang pemasar perlu memastikan bahwa konsistensi dan harmonisasi tematik terjadi di antara alat promosi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian di gambar di tahap yang kedua itu ada functional coordination. Itu koordinasi fungsional itu juga perlu diperhatikan. Bagian-bagian yang berbeda dari organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, perusahaan, komunikasi, dan sebagainya itu harus diperkenalkan dengan gagasan untuk menerapkan pendekatan EMC seluruh perusahaan. Oke, lanjut yang di step ketiga itu ada cultural shift. Jadi IMC ini membutuhkan pergerakan nilai-nilai budaya dan keyakinan yang harus berasal dari dalam organisasi, agar semua karyawan itu bertindak berorientasi konsumen, seperti itu. Ya, bisa di next. Oke, model of IMC yang kedua yaitu IMC robotic model, itu Picton and Broderick. Due to the fact that this model only concentrates on implementing marketing communications campaign, it does not show how IMC could be used as an approach within an organization in the long run. Jadi langkah pertama yang diambil menurut Picton dan Broderick di tahun 2005 ini adalah untuk menilai posisi perusahaan saat ini dalam pasar. Dengan demikian, umpan balik dari sebelumnya, kampanye komunikasi pemasaran dan hasil kegiatan komunikasi pemasaran perlu dievaluasi untuk menentukan target audiens perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melibatkan alokasi anggaran dan penelaahan terhadap sumber daya yang tersedia, diikuti dengan pengaturan dari tujuan dan rencana strategis perusahaan. Setelah menentukan tujuan perusahaan, keputusan pada tingkat operasional harus dilakukan. Jadi alat promosi harus dipilih sebagai taktis instrumen yang dapat membantu dalam melaksanakan kampanye. Dan terakhir, keberhasilan kampanye yang baru perlu dipantau dan dievaluasi agar dapat memahami jika terjadi perubahan tertentu dalam perhatikan rencana komunikasi pemasaran perlu dibuat.
Karena faktanya bahwa model ini hanya berkonsentrasi pada pelaksanaan komunikasi pemasaran kampanye itu tidak menunjukkan bagaimana IMC bisa digunakan sebagai pendekatan dalam suatu organisasi dalam jangka panjang. Next. Kemudian model of IMC yang ketiga yaitu the four strategies of IMC. Jadi four strategies of IMC Salt and Kitchen research conducted by Kitchen and Scholz 1999 focus on advertising agencies. Jadi 4 tahap IMC Scholz and Kitchen ini penelitian yang dilakukan oleh Kitchen dan Scholz ini berfokus pada biro iklan. Temuan penelitian ini memungkinkan model 4 tahap untuk memahami proses pengembangan IMC pendekatan organisasi klien, dan langkah-langkahnya itu bisa dilihat pada gambar di samping itu ya. Itu yang pertama, itu langkah pertama menuju menjadi terintegrasi adalah untuk mengkoordinasikan IMC di taktis tingkat. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk menghasilkan harmoni antara berbagai alat komunikasi dan produk. Ini juga dikenal sebagai pendekatan one side, one sound, karena fokus utamanya adalah pada external communication of the brand. Ya, intinya pada tahap pertama MC pendekatan yang harus dipimpin oleh perusahaan, bukan agensi. Nah, langkah kedua itu mengacu pada redefinisi komunikasi, yaitu semua komunikasi poin kontak yang pelanggan atau prospek dapat miliki dengan perusahaan harus dipertimbangkan. Yang ketiga itu adalah manfaatkan peningkatan arus informasi tentang perilaku pelanggan, sikap dan data transaksional melalui database, yang mana data pelanggan ini diubah menjadi customer knowledge untuk dapat sebagai pengetahuan oleh perusahaan itu. Dan akhirnya di tahap keempat atau tactical coordination of marketing communications ini untuk menyebarkan IMC pada tingkat strategis. Ini melibatkan pemasaran dan keuangan bekerjasama untuk bisnis untuk menjadi sepenuhnya customer centric sebagai sarana menghasilkan pengukuran serta perilaku ROI. Next. Bisa di next. Model of IMC yang keempat yaitu AIDA. AIDA itu singkatan dari Attend or Awareness, Interest, Desire, and Action. So AIDA is commonly used to describe the customer transaction process, starting from the introduction to the sale and purchase transactions. Jadi menurut Smart Insight, AIDA ini merupakan salah satu model pemasaran dasar yang penting di dunia bisnis dan pemasaran. Karena AIDA ini biasa digunakan untuk mengembangkan proses transaksi pelanggan, mulai dari pengenalan hingga menjadi transaksi jual beli. Jadi model pemasaran AIDA ini dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menyusun strategi komunikasi terpadu yang baik, dan misalnya dengan kita dapat mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari awareness atau perhatian, kemudian interest atau ketertarikan, desire atau keinginan, dan juga action atau tindakan. Baik, itu saja dari saya, mungkin dari lanjut ke pemaparan materi yang berikutnya oleh Putri Zara Kirana. So, Putri Zara, time is yours. Thank you for the opportunity. Now it's my part. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai process of conducting integrated marketing communication. Okay.
Jadi di sini tuh ada enam proses untuk mengconduct IMC. Yang pertama itu analysis of promotional program situation. Jadi itu kita nganalisis dulu nih promotional programnya bakal kayak gimana. And the second one is analysis of communication process. Jadi selain kita analisis program promosionalnya, kita juga analisis nih proses komunikasinya kayak gimana. And the third one is budget determination. Jadi kita budgeting gitu loh, kayak masa apa bagian promosinya tuh mau kayak gimana, mau promosi online kah, offline kah, kan pasti beda budgetingnya. And the fourth one, develop IMC program. Jadi kayak kita ngembangin, karena kita udah analisis juga, kita udah budgeting juga, jadi kita ngembangin IMC programnya. And the fifth one is integrate and implement IMC strategies. Jadi tuh kayak kita mengintegrasi sama implementasiin kayak ke dunia nyatanya, ke realitanya ya IMC strategi yang udah dibuat. And the last one is monitor, evaluate, and control IMC program. Jadi itu yang terakhir itu tuh kita harus bisa monitoring, evaluasi, juga kontrol IMC program yang sudah dibuat. After that, we gonna yeah gonna tell about media of IMC. Jadi media of IMC ini ada 4. Yang pertama itu ada advertisement atau iklan. Seperti yang sudah kita banyak tahu, kayak salah satu contoh promosi itu kan iklan. Banyak tipenya, kan ada yang iklan di media massa, media cetak, atau televisi, seperti itu. The second one is public relations. Jadi tiap perusahaan juga punya PR-nya sendiri-sendiri kan. And the third one is sales promotion. Kayak yang bisa kita lihat di dunia nyata tuh kayak ada banyak sales-sales yang bagi-bagi brosur, something like that. And the last one is event and experience. Jadi uh, promosi itu nggak cuma secara langsung ke customer, tapi juga bisa lewat event atau memberikan pengalaman kepada customer sendiri. And after that, we're gonna tell about examples of applied IMC. Nah, jadi ada contoh-contohnya nih dari pengaplikasian IMC. The first one is Anywhere by Domino's. Jadi, uh, this idea was formed because 2 years before Anywhere was launched. Jadi itu kayak 2 tahun sebelum Anywhere ini dipublikasikan, Domino tuh udah punya pizza profile campaign-nya sendiri yang apa toko-tokonya membayar payment information and customer addresses. Jadi kayak toko-tokonya tuh nyimpan informasi pembayaran dari customer-nya. Terus juga campaign-nya juga memperbolehkan customer untuk membayar pembelian mereka melalui berbagai macam payment. Nah, ini tuh dimulai karena inisiatifnya tuh memungkinkan pelanggan untuk memesan makanannya tuh nggak cuma via aplikasi mereka, tapi juga bisa via Twitter, chat, for saying, televisi pintar, dan lain-lain. The second one is immersive website by Apple. Nah, jadi di Apple sendiri mereka membuat IMC ini karena company-nya udah memprovide high level of brand integration wherever customer find it. Jadi kayak apa ya? Jadi company sendiri tuh udah punya integrasi terhadap brand tingkat tinggi secara konsistennya sendiri gitu loh. Jadi kan kayak orang-orang tuh udah tahu kalau Apple tuh udah salah satu high levelnya di Android kayak perhandphonean ya. Dan situs mereka juga bisa dinilai mampu mengintegrasikan lokasi fisik dengan kehadiran online, menawarkan kepada konsumen pengalaman khas yang cuma bisa didapat dari store-store di Apple Store-nya gitu loh, store-store resminya Apple. Dan menurut Lead Space sendiri, situs milik perusahaan bernama Apple yang bersifat imersif ini merupakan salah satu contoh terbaik dari penerapan integrated marketing communication yang ada, kurang gitu. And after that, we're gonna present about marketing channels. Jadi marketing channel sendiri itu merupakan kumpulan organisasi yang bisa memproses yang saling bergantung dan
berpartisipasi dalam proses membuat produk atau layanan yang tersedia untuk penggunaan atau konsumsi. Jadi intinya tuh mereka tuh saling apa ya, berpartisipasi gitu loh. Nah, terus juga marketing channels ini juga berperan penting dalam keberhasilan perusahaan dan mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Jadi kayak misalnya nih kayak apa ya, marketing channelsnya Pizza Hut ngelihat Domino dengan apa, contoh IMC-nya mereka tuh udah berhasil nih, gimana caranya biar mereka bisa berhasil dengan caranya juga, kurang lebih seperti itu. And after that, the importance of channels. Jadi ada pentingnya sendiri nih, ada apa, titik pentingnya sendiri dari channels itu. Jadi sistem saluran pemasaran merupakan kumpulan dari saluran pemasaran yang digunakan untuk perusahaan, dan keputusan tentang hal itu adalah salah satu yang paling penting untuk manajemen mereka sendiri. Dan apa ya, salah satu peran dari kepala mereka ya mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Jadi intinya tuh ya, channel sini tuh mengubah kan kan customer nggak cuma customer yang tetap kan, tapi ada juga customer yang berpotensi. Nah, gimana caranya channel sini tuh ngebuat customer berpotensi menjadi customer yang menguntungkan mereka gitu loh, jadi customer tetapnya mereka. Next is about hybrid channels and multi-channel marketing. Jadi hybrid channel ini occurs when one company use two or more marketing channels to reach a customer segment. Jadi tuh dia menggunakan 2 tip atau lebih dari marketing channel untuk meraih segmen pasar tertentu. Jadi kayak apa ya? Uh, Jadi dalam multi saluran channel ini juga menargetkan segmen pembeli yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda dari negara untuk satu pembeli. Perusahaan yang menggunakan hybrid channels ini juga harus memastikan saluran mereka bekerja dengan baik dan mencocokkan cara yang disukai setiap target pelanggannya. Nah, pelanggan yang mengharapkan integrasi saluran ini atau hybrid channels ini juga memungkinkan mereka untuk yang pertama itu memesan produk secara online atau ambil ke lokasi retailnya sendiri. Yang kedua itu mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat atau ya apa, cabangnya terdekat. Dan yang terakhir itu bisa menerima diskon dan penawaran promosi berdasarkan total pembelian online dan offline-nya. And next is about channel design decisions sama channel management decisions. Jadi ini ada 2 tipe decisions ya. Yang pertama itu channel design decisions, itu ada 4 tahap. Ya, ada 4 hal yang bisa dijadikan patokan. Yang pertama itu ada analyzing customer needs and wants. Jadi kita harus bisa menganalisis apa yang customer butuhkan, dan juga apa yang customer inginkan. Dan yang kedua itu establishing objectives and constraints. Jadi kayak kita harus apa ya, establishing, ya kurang lebih seperti itu. And the third one is identifying major channels alternatif. Jadi kayak kita juga harus bisa identifikasi nih channel-channel besar apa yang bisa dijadikan alternatifnya. Dan yang terakhir itu kita juga bisa evaluating main channels alternatif. Jadi kayak kita juga bisa evaluasi channel utamanya nih untuk yang bisa dijadikan alternatif. And after that we gonna show present about channel management decisions. Yang pertama itu ada selecting channel members. Jadi kayak apa ya, kita juga harus bisa selecting gitu loh, atau apa, memilih anggota salurannya siapa aja, dari perusahaan mana aja. Yang kedua itu ada training and motivating channel members. Jadi kayak kita juga
harus bisa men-training, melatih dan memotivasi channel members-nya. Yang berikutnya itu kita juga harus bisa evaluating channel members. Jadi kayak kita juga harus bisa mengevaluasi channel members-nya. Dan yang terakhir itu kita juga harus bisa modifying channel design and arrangement. Jadi kayak kita juga harus bisa memodifikasi channel design-nya sama arrangement-nya. And that's all from our group. So I'll give back to Tian. Let's go, Tian. Okay, thank you very much, Putri Zara Kirana. So, I think that's all for our group. Semoga apa yang telah kami sampaikan dari kelompok 5 ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.